Halo, kami grup 5 dari mata kuliah pendidikan karakter dari kelas IF 46011 PJJ. Kami beranggotakan Bima Satria Arif Sutelande dengan NIM 13042210066, Nafa Golib Sidik dengan NIM 13042210056, Rahasia Islam Maliki dengan NIM 13042210058, dan juga Simon Westijo dengan NIM 130422176. Di sini kami akan menjelaskan dan mengenalkan apa itu bercocok tanam sekitar rumah dan juga contoh-contoh praktis yang dapat kita lakukan secara langsung. Ya, tanaman sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari pohon yang menolong kita, sayur yang ada di makanan kita, hingga hutan yang menjaga lahan perkebunan kita agar tidak longsor. Tanaman juga dahulu dan sampai sekarang merupakan bagian penting dari sebuah rumah atau lingkungan hidup kita. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui cara menanam dan merawat tanaman sekitar rumah kita. Terutama juga bagi yang terbiasa hidup di tengah kota dengan minimnya tanaman sehingga belum mempunyai pengalaman apa itu merawat dan juga menanam tanaman. Nah, mungkin yang terbayang di benak kita ketika menanam tanaman itu mungkin suatu hal yang sulit dan juga mungkin suatu hal yang magic begitu. Namun sebenarnya menanam tanaman tidaklah sesulit bagi logika matematika. Namun kita dapat mulai dari tanaman yang mudah ditanam dan dirawat. Mungkin salah satu contoh yang paling basic dan paling gampang diterapkan yaitu adalah kacang hijau. Kacang hijau sendiri mungkin kita pasti pernah menanamnya ketika kita praktikum mungkin saat SD gitu. Kita menanamnya dalam mengobservasi tumbuh kembang dari kacang hijau tersebut. Nah, ini juga dapat kita lakukan ya dalam media tanah begitu. Kita tanam, kita sirami, ini juga akan tumbuh gitu. Jadi ini merupakan salah satu contoh atau langkah paling basic yang dapat kita lakukan untuk menanam tanaman di rumah kita. Mungkin jika kita sudah pede begitu, kita bisa lanjut ke tanaman yang mungkin sungguhan begitu yang ada fungsinya. Salah satu yang cukup terkenal atau populer sendiri itu adalah tanaman yang bernama seledri rezeki yang bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, seledri rezeki ini memang cukup populer. Kenapa? Karena masalah selain dari tampilannya cukup cantik, tanaman ini juga gampang dibudidayakan dan juga tidak memerlukan perawatan yang cukup spesial gitu, sehingga tanaman ini cukup banyak ditanam oleh masyarakat luas. Selain itu juga ingin menanam tanaman yang mungkin lebih praktis, kita dapat menggunakan tanaman gantung seperti juga sirih gading ada sebelah kiri atau juga paku gunung ada sebelah kanan ini, karena memang tanamannya juga cukup ramping kecil dan juga bisa diletakkan di indoor. Kita bisa melakukan perawatan yang cukup minimal gitu. Nah, juga memang jika ingin praktis gitu tanpa misalnya takut tanamannya tertumbuh atau gimana, kita juga tetap bisa membeli tanaman di toko tanaman ataupun di online gitu. Namun tetap saja menanam tanaman dari bibit merupakan suatu tantangan tersendiri gitu yang bisa memberikan pengalaman yang baru untuk kita semua. Nah, mungkin apakah ada tips dan trik yang bisa kita berikan begitu kepada Anda yang mungkin belum pernah melakukan budidaya tanaman sendiri gitu. Pertama, yang pasti kita perlu lakukan adalah memilih tanaman yang kita tanam gitu. Nah, kriteria yang perlu kita ambil di sini bukan hanya keelokan atau fungsinya sendiri gitu, namun juga habitat dari tanaman tersebut. Misalnya contoh seperti bunga edelweiss gitu. Bunga edelweiss sendiri kan memang cukup cantik ya gitu. Namun habitatnya berada di atas gunung gitu. Sehingga kalau kita tanam di pekarangan rumah kita yang ada dekat pantai begitu di tengah kota, ini sangat-sangat tidak cocok dan juga kemungkinan besar tanaman tersebut tidak akan bertumbuh dengan baik. Nah, juga mungkin kebutuhan spesifiknya seperti kebutuhan air, paparan sinar matahari yang dibutuhkan, dan juga pupuk atau mineral yang secara khusus dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Hal ini penting untuk menjaga tanaman kita agar tetap tumbuh segar dan juga bisa bertahan lama. Nah, untuk contoh praktis yang dapat kita terapkan, mungkin kita dapat melihat cara menanam dan merawat lili paris sebagai berikut. Contoh tanaman yang saya perlihatkan ini ialah tanaman lili paris. Hal yang perlu diperhatikan saat membudidayakan tanaman ini adalah soal kondisi tanah. Tanaman ini menyukai kondisi lembab tapi tidak terlalu basah atau kering. Untuk cara penanaman, siapkan media tanam seperti tanah gembur dengan pupuk kandang atau kompos dengan perbandingan 1:1. Campurkan bahan media tanam tersebut secara merata, taruh di dalam pot atau polybag tanam, lalu tanam bibit pada lubang tanam sedalam 10 cm, lalu tutup lubang tanam dengan media tanam kembali. Selanjutnya lakukan penyiraman pada media tanam secukupnya saja agar bibit dapat tumbuh dengan baik. Untuk perawatan,
Lakukan penyiraman secara teratur setiap 2 kali seminggu dan lakukan pemotongan pada daun-daun kering apabila diperlukan. Tanaman ini juga bisa ditaruh di dalam ruangan, dan apabila ditaruh di tempat yang tepat, tanaman ini bisa menambah kesejukan di area ruangan. Beberapa manfaat dari tanaman ini ialah menghasilkan oksigen dengan baik, menghilangkan racun yang berasal dari cat dinding serta furnitur. Lalu karena beberapa di ruangan rumah tinggal saya terasa kurang segar, bunga ini juga bisa ditaruh di ruangan untuk menambah kesejukan di area ruangan. Sekian dari saya, terima kasih. Pertama-tama kita siapkan bibit tanamannya dan alat-alat untuk penanaman. Kemudian gali tanah sekitar lebarnya 2 kali dari akar bibitnya dan kedalamannya sekitar 1,5 dari bibit. Kemudian setelah menggali tanah, tambahkan pupuk secukupnya, lalu masukkan bibitnya dan ratakan dengan tanah. Jangan lupa menyirami tanaman tadi menggunakan air. Dan kita telah selesai melakukan penanaman pohon. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.